Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Darmawan Aji. Kali ini kita akan bicara tentang 7 cara bagaimana kita bisa mengubah pengalaman, pengetahuan, keahlian yang kita punya menjadi sumber penghasilan. Saya meyakini bahwa semua orang itu pasti punya pengalaman, pasti punya pengetahuan, pasti punya keahlian yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Cuma memang kadang-kadang kita merasa pengetahuan tersebut, keahlian tersebut, pengalaman tersebut itu biasa saja, nggak istimewa. Padahal bisa jadi apa yang kita miliki ini, pengetahuan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, itu dibutuhkan oleh orang lain. Bahkan dicari oleh orang. Banyak orang ingin mendapatkan informasi terkait pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang sudah kita miliki ini. Kemarin saya melakukan sebuah riset iseng ya. Jadi saya melakukan sebuah riset iseng di Google Keyword. Menarik sekali, di Google itu kalau kita lihat, itu banyak orang mencari cara untuk daftar dana. Ada 10.000 sampai 100.000 pencarian setiap bulannya. Bahkan ada juga yang mencari informasi, jadi mereka mengetik di Google, cara Sherlock di WA. Pertanyaannya begini, bagi teman-teman yang menyimak video saya kali ini, punya nggak keahlian atau pengetahuan untuk Sherlock di WA? Jadi cara Sherlock di WA itu gimana? Saya yakin punya. Tetapi kita merasa bahwa pengetahuan ini, kemampuan ini, keahlian ini, itu bukan sesuatu yang istimewa. Bahkan mungkin kita berpikir, mana ada sih orang yang cari informasi gimana caranya Sherlock di WA. Kan belajar sendiri juga bisa. Mungkin kita berpikir seperti itu. Kita menganggap bahwa pengetahuan, keahlian kita untuk Sherlock di WA itu sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa. Tapi faktanya, kalau kita lihat di Google Keyword, teman-teman bisa akses di Google Ads, tentu teman-teman perlu bikin akunnya dulu di sana. Itu ada 1.000 sampai 10.000 pencarian. Jadi anggap kalau yang nyari satu orang, berarti 1.000 sampai 10.000 orang nyari informasi. Ya kalau satu orang nyari 2 kali ya, berarti 500 sampai 5.000 orang nyari informasi tentang bagaimana cara Sherlock di WA. Artinya informasi ini dibutuhkan oleh orang. Jadi pengetahuan, keahlian, pengalaman yang mungkin kita anggap biasa saja, yang mungkin kita anggap tidak istimewa, bisa jadi itu dibutuhkan dan dicari oleh orang lain. Dan jika sebuah informasi itu bernilai, maka akan ada orang yang bersedia untuk membayar. Akan ada orang yang bersedia untuk mengeluarkan uang demi mendapatkan informasi tersebut. Artinya apa? Artinya kalau kita punya informasi, kita punya pengetahuan, kita punya keahlian, kita bisa jual. Informasinya bisa kita jual ke orang lain yang memang membutuhkan informasi tersebut. Namun tentu saja harganya itu bergantung dari persepsi nilai terhadap informasi yang kita punya ini. Informasi terkait cara Sherlock di WA dengan informasi terkait bagaimana menghasilkan uang dari internet tentu saja di persepsi nilainya berbeda. Mungkin untuk mendapatkan informasi tentang cara Sherlock di WA, orang hanya mau membayar sebesar kuota yang dibutuhkan saja. Mereka cukup googling. Tetapi untuk mendapatkan informasi bagaimana mendapatkan uang dari internet, saya yakin orang berani bayar lebih. Coba bayangkan, kalau misalnya informasi tentang bagaimana mendapatkan uang dari internet ini dikemas dalam bentuk e-book, orang mungkin akan mau bayar 50.000 sampai 100.000. Berbeda lagi kalau dikemasnya dalam bentuk workshop. Orang akan bayar ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, untuk mendapatkan informasi tersebut. Tergantung kemasannya dan tergantung siapa target pembelinya. Semakin besar persepsi nilai terhadap informasi tersebut, maka semakin besar potensi uang yang bisa kita dapatkan. Dan untuk mengetahui persepsi nilainya, maka kita perlu menemukan irisan antara apa yang kita punya, keahlian kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, dengan apa yang market butuhkan, dengan apa yang market cari, dengan kebutuhan dan keinginan dari orang lain. Sampai sini nangkep ya, mudah-mudahan ya, idenya ya. Artinya pengetahuan, keahlian, pengalaman yang kita miliki, itu bisa bernilai bagi orang lain dan bisa dijual. Pertanyaan berikutnya adalah, cara jualnya gimana? Persisnya gimana mengubah pengetahuan kita,
pengalaman kita, keahlian kita ini menjadi sumber penghasilan. Secara umum, ada dua cara untuk mengubah pengalaman kita ini menjadi sumber penghasilan. Yang pertama adalah dengan membuka layanan konsultasi terkait dengan pengalaman yang kita punya. Yang kedua, dengan cara membuat produk digital terkait pengalaman, keahlian, dan pengetahuan yang kita punya. Jadi bentuknya bisa konsultasi, bisa produk. Kalau didetailkan lagi, ini akan jadi macam-macam lagi. Jadi saya sudah sempat buat listnya. Kalau kita gabungkan ya antara konsultasi dengan produk digital ini, maka kita akan menemukan 7 jenis nih. 7 jenis produk atau jasa yang bisa kita tawarkan untuk mengubah pengetahuan, pengalaman, keahlian kita menjadi sumber penghasilan. Yang pertama, kita bisa buka konsultasi. Yang kedua, kita bisa jual dokumen. Detailnya nanti kita bahas. Yang ketiga, kita bisa jual e-book. Yang keempat, kita bisa jual webinar. Yang kelima, kita bisa jual kelas online. Yang keenam, kita bisa jual e-course. Dan yang ketujuh, kita bisa jual video tutorial. Apa bedanya antara kelas online, e-course, dan webinar? Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas bedanya seperti apa. Sekali lagi, ini hanya persepsi saya untuk memudahkan saja. Memudahkan, membedakan antar produk-produk ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsultasi online ya. Supaya marketnya lebih luas, maka kita lakukan konsultasi secara online, sehingga tidak terbatas oleh lokasi, tidak terbatas oleh domisili. Kita bisa gunakan Google Meet, kita bisa gunakan Zoom, dan lain sebagainya untuk melakukan proses konsultasi online ini. Jadi jika kita punya keahlian yang spesifik, maka kita bisa membuka layanan konsultasi online ini. Katakanlah kita punya pengalaman nih, pernah jadi manajer di satu tempat, atau masih jadi seorang manajer, sudah 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun misalnya. Maka kita bisa buka layanan konsultasi tentang bagaimana memimpin dan mengelola tim, atau layanan untuk manajer-manajer baru, konsultasi untuk manajer baru misalnya, pendampingan, mentoring, apapun istilahnya. Mereka yang konselor bisa buka layanan konseling, mereka yang coach bisa buka layanan coaching, mereka yang konsultan keuangan bisa buka layanan konsultasi keuangan. Jadi tergantung dari bidang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang kita miliki. Kita bisa buka layanan konsultasi secara online. Sehingga kita tidak dibatasi oleh domisili, oleh lokasi. Ini yang pertama, jual konsultasi online. Yang kedua, kita bisa menjual dokumen, entah dalam bentuk Word, PDF, Google Doc, Sheet, Excel, apapun. Isinya tergantung dari pengalaman yang kita punya, tergantung dari pengetahuan yang kita punya. Mungkin isinya bisa template misalnya, template rencana keuangan, template manajemen keuangan untuk keluarga misalnya gitu ya. Atau mungkin isinya resep, panduan, SOP misalnya, standar operating procedure, contoh-contoh SOP. Bisa juga mungkin kita jual white paper, hasil kita riset atau hasil kajian tertentu. Kita juga bisa jual skema, mind map misalnya, ringkasan buku dalam bentuk mind map misalnya. Atau kita bisa jual kumpulan-kumpulan contoh copywriting, contoh job desk, dan lain sebagainya. Dokumen yang kita jual tergantung pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang kita punya. Berikutnya adalah e-book. E-book yang laku ini biasanya adalah e-book yang how to, yang to the point, yang isinya itu adalah panduan yang praktis, yang praktikal. Misalnya salah satu e-book yang saya jual di Google Play itu adalah Copywriting Canvas. E-book ini laku karena apa? Bahasannya benar-benar to the point. Hanya membahas copywriting untuk sales page. Gimana sih caranya kalau kita mau nulis copywriting untuk sales page? Panduannya lengkap di situ. Lengkap tapi ringkas. E-book Copywriting Canvas. Teman-teman kalau tertarik, cek aja di Google Play. Searching Darmawan Aji ya. Copywriting Canvas Darmawan Aji. Nanti ketemu insya Allah. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah webinar. Webinar baik live melalui Zoom misalnya, ataupun yang sudah recorded, yang sudah direkam. Kita bisa jual webinar ini. Dan ini produk yang cukup diminati oleh banyak orang. Selama bahasannya itu spesifik, memecahkan masalah tertentu, maka biasanya webinar itu akan laku, akan bisa dijual. Orang akan bersedia untuk mengeluarkan uang untuk mengikuti webinar tersebut. Berikutnya adalah kelas online. Kelas online ini sebenarnya mirip-mirip dengan webinar ya. Bahkan beberapa orang yang menganggap ini sama aja. Namun kalau boleh dibedakan, bedanya kelas online dengan webinar itu ada di durasi. Kelas online itu biasanya durasinya jauh lebih panjang dan bahasanya lebih mendalam. Jumlah peserta juga mungkin lebih sedikit ya. Jadi anggap kalau webinar itu kayak secara offline-nya itu kayak seminar, kelas online itu ya kayak kelas, kayak training.
Artinya jumlah pesertanya jauh lebih sedikit, namun durasinya lebih panjang dan pembahasannya lebih dalam. Ide produk berikutnya adalah e-course. E-course juga mirip dengan kelas online, bedanya adalah biasanya e-course itu didesain dengan materi-materi yang lebih bit size, jadi bisa digigit kecil-kecil ya. Jadi materinya biasanya nggak panjang-panjang. Kalaupun dalam bentuk video, paling video pendek sekitar 5-7 menit lah. Cuma jumlahnya banyak, itu namanya e-course. Jadi keunikan e-course ini ada di bit size learning-nya, di mana pembelajaran itu dilakukan melalui video-video pendek. Beberapa orang lebih suka belajar melalui e-course dibandingkan melalui webinar atau kelas Zoom yang panjang, biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah video tutorial. Video tutorial ini juga cukup diminati karena bahasannya itu biasanya unik, tidak mudah ditemukan di YouTube. Kemarin saya lihat ada seorang chef itu dia jual video tutorial untuk bikin bumbu nasi goreng, bumbu kue tiaw, dan bumbu mie goreng. Jadi satu bumbu tapi bisa untuk 3 menu itu. Dia jual video tutorial dan resepnya itu hanya 100.000. Dan sepertinya cukup laris juga kalau saya lihat ya. Testimoninya juga sudah banyak dan sebagainya. Jadi kita bisa jual video tutorial pendek, mungkin hanya 15 menit, mungkin cuma 20 menit dan sebagainya. Ini 7 jenis produk yang umumnya dilakukan untuk mengubah pengetahuan, pengalaman, dan keahlian kita menjadi sumber penghasilan. Tetapi sekali lagi ini hanya pemantik ya, pemantik ide. Hanya untuk menggambarkan bahwa sebenarnya kemungkinannya tidak terbatas. Kita bisa membuat produk yang unik, kita bisa membuat produk yang mungkin dianggap tidak umum, tetapi selama produk itu dibutuhkan, selama produk itu memecahkan masalah spesifik dari orang, maka produk itu insya Allah akan ada yang beli. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan value atau nilai dari produk yang kita miliki. Bahasa kerennya kita perlu menciptakan offer yang bagus, offer atau penawaran yang bagus. Sehingga ketika orang membaca promosi dari produk kita, pada saat orang menerima informasi terkait produk kita, dia langsung bisa mendapatkan gambaran terkait value, terkait benefit, terkait nilai dari produk yang kita miliki. Dan sebuah produk dianggap bernilai itu cuma karena 3 hal. Yang pertama karena dia memecahkan masalah spesifik tertentu. Yang kedua karena bisa membantu seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga karena produk itu bisa membuat orang merasa lebih baik dibanding sebelum dia memiliki produk tersebut. Sebagai contoh, saya punya produk kelas instan, saya kasih nama kelas instan karena memang bentuknya rekaman yang sangat ringkas, cuma 1 jam. Judulnya To-Do List Mastery. Jadi kelas ini bentuknya video, membahas tentang to-do list. Nanti teman-teman kalau penasaran bisa cek ke utas saya, utas.me/ajipedia, di sana klik aja yang To-Do List Mastery, teman-teman akan nemu tuh deskripsinya seperti apa. Jadi kelas To-Do List Mastery ini diciptakan untuk orang-orang yang punya masalah apa aja. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah untuk mereka yang kewalahan dengan banyaknya tugas. Kemudian untuk mereka yang sering bikin to-do list tapi banyak yang nggak ke checklist. Juga untuk orang yang stres lihat to-do list yang panjang. Atau untuk orang-orang yang merasa nggak perlu pakai to-do list karena ngerasa itu percuma. Terus orang-orang yang banyak lupa, sering kelewat deadline dan sebagainya. Ini yang saya informasikan. Value ini yang saya komunikasikan ke calon peserta. Bahwa ikut kelas To-Do List Mastery ini bisa memecahkan masalah-masalah ini loh. Dan alhamdulillah respon orang bagus. Sampai saat ini sekitar 200-an lebih lah. Dan masih terus bertambah orang yang membeli kelas ini. Kelas To-Do List Mastery ini. Jadi asal penawaran kita itu menarik dan bisa menggambarkan bagaimana produk ini memecahkan masalah spesifik tertentu, insya Allah akan ada yang beli. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh. Misalnya, katakanlah kita punya resep nasi goreng warisan keluarga. Resep ini sudah proven ya, sudah terbukti. Artinya kita berkali-kali pakai dan nggak pernah gagal. Bisa menghasilkan nasi goreng yang rasanya konsisten. Misalnya begitu. Ini adalah apa yang kita punya nih. Pengalaman, pengetahuan, keahlian yang kita punya. Sementara itu di luar sana mungkin ada orang-orang yang kalau masak nasi goreng itu rasanya nggak konsisten. Kadang keasinan, kadang kemanisan, kadang enak, kadang nggak enak, dan sebagainya. Ada juga mungkin orang-orang yang kepikiran pengen buka warung nasi goreng, tetapi belum punya resep yang konsisten juga misalnya. Maka konsistensi rasa ini bisa kita jual ketika kita menjual resep nasi goreng ini.
Tadi saya sudah sempat cerita ya, ada chef yang menjual resep nasi goreng dan cukup laris ternyata. Jadi kita bisa jual resep dan video tutorial buat mereka. Kalau kita punya resep tersebut. Ini contoh pertama. Contoh lain misalnya, katakanlah kita berhasil lolos seleksi CPNS misalnya. Kemudian kita jadi PNS. Ini yang kita punya. Di luar sana, jutaan orang pengen jadi PNS. Dan mereka mungkin penasaran gimana caranya supaya bisa lolos seleksi CPNS. Artinya di sini ada peluang, di sini ada opportunity, kita bisa jual pengalaman kita bisa ajarkan kepada mereka. Kita bisa ceritakan, entah lewat e-book, atau kita buka kelas dan sebagainya. Bagaimana prosesnya? Kita bisa berhasil dalam seleksi CPNS. Atau misalnya, tidak harus pengalaman yang kita punya. Pengalaman orang lain juga sebenarnya bisa juga kita jual. Misal kita punya teman yang bisa menghasilkan, gak usah banyak-banyak lah, katakanlah $1 aja setiap hari lewat internet. Maka kita bisa tuliskan pengalaman dia jadi sebuah panduan atau jadi sebuah e-book. Atau kita bisa bikin tutorialnya bagaimana cara mendapatkan $1 setiap hari melalui internet. Yang kita tuliskan adalah pengalaman teman kita ini. Kita bisa bikin e-booknya, kita bisa bikin mungkin video tutorialnya, panduannya, checklistnya, apapun. Karena di luar sana ada orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk dolar. Dan mereka nggak muluk-muluk. Mereka nggak nyari yang ratusan dolar, ribuan dolar. Mereka mungkin hanya mencari penghasilan tambahan puluhan dolar saja atau belasan dolar. Dan ini menarik bagi mereka. Nah, kalau sudah ada produknya, sudah ada penawarannya, maka tinggal bagaimana kita mencari tempat untuk jualannya. Lapaknya di mana nih? Produk digital yang kita punya, layanan konsultasi online yang kita punya, kita simpan di mana nih? Supaya orang bisa akses, supaya orang bisa transaksi, supaya orang bisa beli dari kita. Rekomendasi saya adalah teman-teman pakai platform yang namanya Utas. Nanti teman-teman bisa cek aja ke utas.co atau cek link yang ada di deskripsi video ini. Platform Utas ini sangat user-friendly, baik bagi pemilik produk creator, ataupun bagi konsumennya. Benar-benar sangat mudah, sangat membantu untuk melakukan transaksi. Saya sudah pakai selama 6 bulan dan cukup puas menggunakan platform ini. Detailnya nanti silahkan teman-teman kunjungi saja website Utasnya. Linknya ada di deskripsi dari video ini. Bagi teman-teman yang tertarik membuat kelas online dan menjualnya menggunakan platform Utas, silahkan kunjungi utas.to/bikin kelas. Lalu gunakan kupon EARLY5 untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 15%. Di sana ada informasi terkait program pelatihan bikin kelas online yang saya adakan. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat, teman-teman bisa ambil pelajarannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.